Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka terus belajar memperbaiki bacaan Quran kita. Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di modul baru, yaitu belajar ilmu tajwid dasar. Baik, ilmu tajwid dari definisi adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar, baik yang berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya, termasuk misalnya tarqiq dan tafhim, bacaan tebal maupun bacaan tipis. Sehingga dari tujuan pembelajar ilmu tajwid ini adalah tentu saja agar para pembaca Al-Quran dapat melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, yang disesuaikan dengan makhraj dan sifat-sifat huruf. Nah, tentu saja tujuan besarnya adalah agar kita semua sebagai orang muslim dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran dewasa ini ya sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat bahwa bacaan Al-Quran itu sifatnya tauqifi, yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu amat penting saya kira kita serius belajar ilmu tajwid ini agar bacaan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, berkaitan dengan ini, Ar-Rahmah telah menerbitkan beberapa modul, ya. Dalam hal ini pesantren mahasiswa Al-Rahmah telah menyusun 3 buah modul. Yang pertama adalah modul belajar membaca Al-Quran yang sudah kita kupas di 6 pertemuan yang lalu. Pengenalan huruf, kemudian tanda baca, kemudian ada tanwin, sukun, ada waqaf, ada saddah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di modul kedua ini kita akan belajar ilmu tajwid dasar. Sedangkan untuk buku ketiga nanti kita akan mengkaji tentang Al-Quran tematik, ya, yang dikaji untuk pertama nanti tentang bisnis dan kewirausahaan. Baik, saudara sekalian, mari kita awali belajar ilmu tajwid kita kali ini dengan pertama-tama kita masuk di bab pertama, yaitu hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin, ya. Nah, berkaitan dengan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin itu ada beberapa kondisi, ya. Ada idhar halqi, nanti kita akan kenalkan idhar halqi, kemudian ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, kemudian ada ikhfa, ya, kemudian ada iklab. Jadi ada 5, ya. Ada hukum nun, sukun, dan tanwin, ya. Itu hukum bacaannya ada 5 macam. Saya ulangi, ada idhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya, kemudian ada iklab. Nah, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu idhar halqi. Ya. Bacaan idhar halqi itu ketika
kita menemukan nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan huruf 6 ya, huruf yang 6 yaitu huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghain dan huruf ha. Nah, jadi ketika ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang mana nun sukun itu kemudian bertemu dengan 6 huruf ini, maka itu dibaca dengan idhar halqi. Idhar ya, idhar itu artinya jelas. Sehingga cara membacanya itu adalah suara nun atau tanwin dibaca jelas alias tidak boleh mendengung. Nah, kita lihat di dalam contoh ya, yang pertama adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Contohnya adalah man amana. Ya. Di sini ada huruf nun sukun ketemu dengan huruf alif. Ya. Maka tidak boleh mang amana atau mang amana tidak boleh. Itu mendengung. Jadi nun sukunnya dibaca dengan jelas. Man amana. Ya. Kemudian berikutnya ada yan auna. Ya, di sini ada nun sukun ketemu dengan alif. Ya, yan auna. Yan auna. Berikutnya Rasulun amin. Ya, di sini ada tanwin yaitu dhammah tanwin ketemu dengan alif ya. Jadi ketika ada dhammah tanwin ketemu dengan alif, maka dhammahnya atau tanwinnya itu dibaca dengan jelas, tidak boleh mendengung. Rasulun amin. Ya. Rasulun amin. Ya. Berikutnya ghasikin idza waqab. Ghasikin idza waqab. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf ha. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ha, maka nun sukun atau tanwin itu dibaca dengan jelas. Disebut dengan bacaan idhar. Idhar halqi. Contoh pertama, min hadidin. Min hadidin. Ya, nun sukun ketemu dengan ha. Tidak boleh dibaca mendengung. Misalnya min hadidin. Tidak boleh ya. Jadi harus dibaca dengan jelas. Min hadidin. Kemudian watan hitun. Bukan watang hitun tapi watan hitun. Watan hitun. Watan hitun. Ya, ha. Watan hitun. Ya. Itu yang nun sukun. Kemudian tanwin ketemu dengan ha. Ya, alimun halim. Alimun halim. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya. Baik. Berikutnya huruf kha, ya. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf kha, ya, maka dia nun sukun dan tanwinnya dibaca dengan jelas. Min khairin munkhaniqatun, ya. Kalimatin khabisah. Kemudian karratun khasirah. Karratun khasirah. Man amila. Nah, ini nun sukun atau tanwin ketemu dengan ain ya. Man amila yan'iku. Kemudian tanwin ketemu dengan ain sami'un alim. Sami'un alim. Sami'an alima. Sami'an alima. Kemudian berikutnya nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf gha. Min ghillin, min ghillin. Fasayun ghidun.
fasayun ghidun. Sedangkan ketemu tanwin, ketemu dengan ghain, afuwan ghafura, afuwan ghafura. Tanwin ketemu dengan ghain, ma'un ghairu, ma'un ghair. Dan yang terakhir adalah huruf H, ya, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf H, ini juga dibaca dengan jelas atau hukum bacaannya namanya idhar halqi. In hadza yanhauna. Tanwin ketemu dengan H, qaumin had. Salamun hiya, salamun hiya. Baik. Jadi sekali lagi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha, ya, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas, ya, tidak mendengung, ya, yang disebut dengan bacaan idhar halqi. Baik, sudah dipahami, fahim tuh teman-teman? Ya, saya kira mudah ya. Baik, kita pelan-pelan. Hukum bacaan kedua sekarang. Nah, ini mudah nih ya. Hukum bacaan kedua berkaitan dengan nun sukun dan tanwin itu disebut dengan idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Bagaimana sebuah kalimat dibaca dengan hukum bacaan idgham bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan 4 huruf, yaitu mim, waw, nun, dan ya. Nah, kalau disingkat sering menyebut muni, ya, muni, mim, waw, nun, ya, ya. Atau yanmu, nah gitu. Jadi silakan nanti sesuai dengan apa kemudahan ya untuk menghafalkan huruf gunnah itu berapa ya, 4. Muni, mim, waw, nun, ya, nah, gitu ya. Baik. Jadi sekali lagi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan suara nun atau tanwin menjadi hilang, ya. Kemudian dimasukkan ke huruf yang ditemui dengan mendengung panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu 1 ayunan, ya. 1 ayunan, ya. 2 harokat juga sering disebut dengan 1 alif atau 1 ayunan. Nah, ini untuk memudahkan saja ya. Kalau istilah resminya ya 2 harokat. Jadi sekali lagi, ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, ya, waw, ya, dan nun, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah, ya, yaitu nun sukun atau tanwin hilang, dimasukkan ke huruf yang ditemui dengan mendengung panjangnya 2 harokat. Ya. Maka idgham di sini artinya masuk, ya. Bi itu dengan, gunnah itu artinya mendengung. Jadi dimasukkan ke huruf berikutnya dengan mendengung. Itu namanya idgham bi gunnah. Baik, kita lihat contoh, teman-teman. Huruf pertama. Jadi ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf mim. Ya, ketemu dengan huruf mim. Tadi hurufnya mim, waw, ya, nun, nun dan ya, ya, atau ya dan nun. Pertama ketemu dengan huruf mim. Di situ ada mim masad. Mim masad. Jadi nun sukun ketemu dengan mim. Maka nun sukunnya hilang, tidak dibaca. Langsung masuk mim masad. Ya, ditahan 2 harokat. Mim masad. Nah, jadi 1 ayunan atau 2 harokat. Kemudian mimma, mimma, ya.
Bukan min ma, tapi mimma. Ya, nun sukunnya hilang. Dan yang tanwin. Hablum min. Hablum min. Ya. Qalilam ma. Qalilam ma. Qalilam ma. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, ya. Contohnya miwarokoh, ya. Miwarokoh. Kemudian miwaliyin. Ya. Kemudian yang tanwin lahabin watab. Walahabin watab. Ilahum wahid. Ilahum wahid. Ya. Kemudian yang nun walan nu'jizah. Walan nu'jizah. Min nasirin. Min nasirin. Min nasirin. Ya. Khairun nisa. Khairun nisa. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ya. Dan yang terakhir ketemu dengan huruf ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Ya. Ayyusola. Ayyusola. Dan yang tanwin wailun yauma idzin. Wailun yauma idzin. Ya. Yang terakhir wahyun yuha. Wahyun yuha. Ya. Baik. Nah, untuk idgham bi gunnah ini, Saudara, ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian, yaitu kecuali 4 bacaan di bawah ini disebut hukum bacaannya idhar. Ini namanya idhar wajib, ya. Kenapa? Karena nun sukun, ya, atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 4 tadi dalam satu kalimat, ya. Maka bacanya tidak mendengung tetapi jelas. Kalau yang di atas tadi kan berbeda kalimat, ya. Ini min satu kalimat, masad satu kalimat. Min satu kalimat, ma'in satu kalimat, ya. Jadi ada 2 kalimat. Nah, yang pengecualian 4 ini apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan 4 huruf tetapi dalam satu kalimat, itu dibacanya idhar wajib alias dengan jelas. Ya. Jadi nun sukun atau tanwin tetap dibaca jelas atau terang tanpa mendengung. Hanya ada 4 saja, ya. Yang pertama sin wa nun, ya. Ini nun sukun ketemu wawu tapi satu kalimat, ya. Sin wa nun, bukan sin wa nun, bukan, ya. Dibaca jelas sin wa nun. Kin wa nun, kin wa nun, ya. Bun ya nun. Bukan bunyanun, bukan bunyanun. Ad-dunya, ad-dunya. Nun sukun ketemu ya, tapi dalam satu kalimat. Ya. Nun sukun ketemu ya dalam satu kalimat. Nah, jadi 4 kalimat ini, ya, meskipun nun sukun itu ketemu dengan huruf-huruf, ya, ada waw, ya, ada ya, maka bacanya tetap dengan jelas, ya. Ada 4 kata sin wa nun, kin wa nun, bunyanun, ad-dunya. Baik, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Saudara, kita sampai ketiga dulu, ya, yaitu hukum bacaan idgham bila gunnah. Kalau tadi nomor 2 tadi idgham bi gunnah, yang ketiga ini idgham bila gunnah.
Bagaimana kalimat atau bacaan itu dibaca dengan idgham bila gunnah manakala nun sukun atau tanwin ketemu dengan dua huruf saja, yaitu huruf lam dan huruf ro. Nah, cara membacanya ini ya. Jadi nun sukun atau tanwinnya hilang, dimasukkan ke huruf yang ditemui tetapi tidak mendengung. Ya, tetapi tidak mendengung. Dimasukkan ke huruf yang ditemui, tidak mendengung. Ya, jadi nun sukun dan tanwinnya tidak dibaca. Kalau idhar dibaca ya dengan jelas. Kalau ini tanwin dan nun sukunnya tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf yang ditemui dengan tidak mendengung. Maka hukumnya namanya idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masuk, bi dengan, la tidak, gunnah mendengung. Jadi dimasukkan huruf berikutnya dengan tidak dibaca mendengung. Artinya dibaca dengan jelas. Contoh, ya, hanya dua huruf ya. Huruf lam. Sukun atau tanwin ketemu dengan huruf lam. Walakillah. Nah, di sini ada nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun ya ketemu dengan la. Ya, maka tidak dibaca walakillah, ya, tapi dibaca walakillah. Ya, tidak didengungkan. Millatun, millatunhu, millatunhu. Nah, sedangkan yang tanwin wailul likulli, wailul likulli, qasamul lidzi hijr, qasamul lidzi, qasamul lidzi, ya. Sedangkan untuk yang ra, ar-rabbihim, ar-rabbihim, ya. Jadi tidak didengungkan dan tidak ditahan ya, langsung ar-rabbihim, mirrahiq, mirrahiq, samaratir rizqa, samaratir rizqa, ya. Yang terakhir syaitanir rajim, syaitanir rajim, gitu ya. Baik. Ya, saya kira itu terus sekalian, tiga dulu. Ya, yang pertama tadi adalah idhar, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membacanya adalah jelas atau terang, ya, tanpa mendengung. Yang kedua, manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yaitu mim, wawu, nun, dan ya, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin tidak dibaca, langsung masuk huruf yang ditemui, dan dengan dibaca mendengung panjangnya 2 harokat. Ya, ditahan dulu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka cara membacanya nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca, dimasukkan ke huruf berikutnya dengan tidak mendengung. Tentu tidak dibaca panjang. Ya, tidak dibaca panjang. Baik, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pekan depan. Pekan depan nampaknya kita ada UTS ya. Nanti UTS sementara libur untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri mengikuti ujian tengah semester dengan baik. Nah, ada kemungkinan nanti kita Zoom sebentar ya, tapi untuk sementara ketika UTS belajar ngajinya kita libur dulu. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.